Saudara, sejak awal tahun, Tuhan sejujurnya tidak ingin membiarkan kita bersantai-santai. Sejak awal tahun Tuhan sudah kasih agenda sangat banyak sebenarnya. Dan sejujurnya kalau saudara lihat agendanya hampir tidak ada waktu untuk santai. Baru awal tahun Tuhan sudah bilang gedung pesawat tempur. Dan itu sekali lagi membuat kita gak bisa santai saudara. Apalagi Tuhan minta November sudah harus jadi. Kemudian kita harus buat KKR di provinsi. Total minimal 10.000 per provinsi. Dan kalau saudara bersantai-santai, maka tidak akan sempat waktunya untuk saudara menyelesaikan. Dan tidak hanya sampai di situ saudara. Ditambah bangsa-bangsa. Biasanya provinsi sendiri, baru bangsa-bangsa sendiri. Sekarang Tuhan minta provinsi dan bangsa-bangsa bersamaan. Dan ini adalah masa-masa di mana Tuhan sedang tidak ingin kita santai. Ini adalah masa di mana Tuhan ingin tarik kita, paksa kita untuk terus semakin cepat. Dan hari ini adalah kairos yang Tuhan berikan untuk kita bisa upgrade. Saudara, untuk upgrade ini, upgrade tidak pernah bicara tentang penurunan, tapi upgrade selalu bicara tentang peningkatan. Upgrade selalu bicara tentang bertumbuh dan menjadi besar. Dan upgrade artinya juga saudara menambah kekuatanmu. Tidak hanya 1 kali lipat, 2 kali lipat, tapi bahkan 7 kali lipat atau berpuluh-puluh kali lipat. Dan ini benar-benar mengerikan kalau kita nggak upgrade, sungguh-sungguh mengerikan. Dan kalau saudara lihat video hari Sabtu kemarin, gereja di India yang dibangun dalam 52 hari. Mereka tidak dengan begitu saja membangun dalam 52 hari dan selesai. Mereka mulai dengan upgrade tahun demi tahun. Saya sempat lihat kemarin, hari Sabtu saya sempat lihat, saya cari apa sih yang mereka lakukan. Dan ternyata tahun 2005 mereka memulai pertama kali hanya dengan 25 orang. Dan mereka terus upgrade. 4 tahun pertama di tahun 2009, dari 25 orang mereka jadi 1.000 orang, jemaat tetap. Dan 3 tahun kemudian dari 1.000 orang jadi 25.000 orang, tahun 2012. Dan di tahun 2015 mereka bangun gereja terbesar di India dalam waktu 52 hari. Tapi itu tidak hanya dengan doa, tidak hanya dengan iman, tapi semua orang bekerja, memaksa dirinya untuk bekerja dan upgrade. Dan hari ini mereka sudah sampai 300.000 orang. Dan ini benar-benar upgrade gila-gilaan. Sejujurnya Mahanaim, waktu satu ibu juga bilang, Mahanaim sejujurnya di awal kita juga upgrade gila-gilaan. Mahanaim mulai dengan 30 orang. Dan kemudian dengan cepat jadi 300 orang. Kemudian buat KKR 10.000 orang, 25.000 orang. Kemudian tahun 2008 di Monas 300.000. Dan bahkan 2018 1 juta orang. Tapi sejujurnya, apakah hari-hari ini hanya pemimpin-pemimpin yang terus upgrade? Atau saudara juga ikut upgrade? Apakah hari-hari ini kita hanya meminta untuk digendong oleh pemimpin-pemimpin? Atau kita juga ikut bersama-sama terus upgrade, dan upgrade? Saudara, sejujurnya kalau kita terus upgrade, gedung pesawat tempur yang di belakang ini bukanlah beban. Kenapa saya bilang bukan beban? Karena Tuhan sejujurnya sudah kasih landasan buat kita upgrade tahun demi tahun. Tuhan sudah kasih kesempatan untuk kita fitness setiap tahun. Mulai dari Monas yang 300.000 gak ada uang. Tapi toh jadi karena kita upgrade. Ada ARK di depan, House of Favor. Yang dalam sebulan harus jadi. Toh itu bisa. Kenapa? Karena kita memaksa diri kita untuk upgrade.
Bahkan waktu saudara naik, saudara pun tidak sadar kalau gedungnya goyang. Tapi dengan iman, toh tidak ada satupun yang terjadi yang berbahaya. Karena apa? Karena Tuhan yang pegang kendali. Kemudian Monas 1 juta. Sejujurnya itu sekali lagi fitness yang Tuhan berikan buat kita. Dan terakhir sebelum gedung pesawat tempur, Tuhan kasih fitness sekali lagi, yaitu KA. Dan kalau sejujurnya kalau kita upgrade dan terus upgrade, sejujurnya seharusnya gedung di belakang tidaklah menjadi beban untuk kita, tapi menjadi kesukaan buat kita. Karena ini sekali lagi kairos yang Tuhan berikan untuk kita bisa upgrade menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat. Ini adalah tahun di mana kita harus semakin cepat. Kalau tahun lalu Ibu Panglima berkata, kita nggak bisa jadi beca. Beca nggak bisa masuk tol. Dan kita harus jadi kendaraan-kendaraan, mobil-mobil yang melaju dengan sangat cepat dan lewati jalan tol itu. Tapi tahun ini kita akan menjadi pilot-pilot dari pesawat tempur. Dan kita, ini adalah tahun untuk terbang. Mobil gak bisa terbang, saudara. Jadi tahun ini gak cukup saudara sampai di mobil saja. Tahun ini adalah tahun di mana saudara harus terbang. Untuk itulah saudara harus upgrade lebih banyak lagi. Saudara, saya ini orang yang cukup suka komputer. Dan di komputer itu biasanya ada yang namanya update. Ada update kecil dan ada update besar. Dan kalau update kecil, biasanya hanya akan ada sedikit perubahan yang terjadi. Dan kalau update besar, pasti banyak yang terjadi. Entah Windows-nya update dari Windows 7 ke Windows 8, dari 8 ke 10 atau 10 ke 11. Begitu juga dengan kita. Kalau kita upgrade kecil-kecilan hidup kita, ya yang terjadi ya kita cuma berubah sedikit. Peningkatannya cuma sedikit. Tapi kalau kita upgrade gila-gilaan, kita upgrade besar-besaran hidup kita, percayalah kita akan lihat hidup kita akan berubah sangat banyak. Ekonomimu akan berubah, caramu bekerja akan berubah, caramu untuk beriman akan berubah. Tergantung seberapa besar kita melakukan upgrade di hidup kita. Slide berikutnya. Saudara, ini hanya sebagian saja mungkin yang ini hanya sebagian saja contoh upgrade di komputer. Kalau komputer itu jadi komputer itu ada 2 upgrade, software update dan hardware yang di-upgrade. Kalau softwarenya yang di-upgrade itu akan mengubah kompatibilitasnya. Saudara yang punya handphone pasti tahu ya. Handphone saudara punya operating system. Ada yang Android 8, Android 9, Android 10 dan sebagainya. Dan sejujurnya setiap kali update ada aplikasi-aplikasi yang hanya bisa dipakai di OS tersebut dan tidak bisa dipakai di OS sebelumnya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita nggak upgrade, seringkali waktu Tuhan mau curahkan yang baru, Tuhan mau berikan yang baru, seringkali kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena bobotnya nggak cukup. Kita nggak cukup upgrade, sehingga waktu Tuhan mau curahkan sesuatu, itu tidak bisa kita terima. Kemudian yang kedua, yaitu adalah efisiensi dan kecepatan pemrosesan. Waktu sebuah komputer di-upgrade, baik itu dari software ataupun hardware-nya, itu akan mempengaruhi dari kecepatan pemrosesannya. Saudara pernah punya 2 HP, yang satu HP lama yang saudara sudah pakai 2 tahun, 3 tahun, dan HP yang benar-benar baru. Saya hari itu Dandi HP-nya rusak, dan saya kasih HP saya yang sudah 2-3 tahun. Dan waktu dia pakai dia bilang, "Kak, lemot banget HP-nya." Ya, itu HP berapa tahun yang lalu. Jelas sangat berbeda dengan handphone yang sekarang. Kenapa? Karena sudah di-upgrade. Dan kalau kita tidak pernah upgrade hidup kita, itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita bekerja.
Kalau kita tidak pernah upgrade cara kita kerja, orang lain kerja 1 hari selesai, kita sebulan belum selesai. Kalau kita tidak pernah upgrade cara kita untuk mengerjakan sesuatu, seharusnya sesuatu yang bisa dikerjakan dengan cara yang simple dan cepat, kita akan pilih cara yang sulit dan ribet. Kenapa? Karena tidak upgrade. Kemudian ini salah satu yang cukup mengerikan. Kalau tidak upgrade, tidak update. Maaf, saya nggak taruh di situ. Kalau tidak update, maka tidak akan dapat support lagi. Tahun 2020, Microsoft menyatakan Windows 7 dan Windows 8 tidak akan dapat security update lagi. Dan tahun ini Microsoft menyatakan Windows 7 dan 8 benar-benar nggak dapat update lagi. Dan sudah habis masanya. Sudah nggak dapat support lagi, saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau saudara tidak upgrade. Dan saudara tidak dapat berkat dari Tuhan. Saudara tidak mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan saudara lihat saudaramu dapat semua yang terbaik yang Tuhan janjikan. Dan saudara tidak dapat apa-apa. Jangan salahkan Tuhan karena saudara tidak upgrade. Kenapa upgrade sangat penting? Karena Tuhan juga butuh alasan untuk memberikan sesuatu kepada saudara. Kalau kita nggak memaksa diri kita nggak upgrade, Tuhan nggak punya alasan untuk memberikan pesawat tempur. Tapi kalau kita benar-benar upgrade gila-gilaan, Tuhan punya alasan, ada legalnya, dan iblis nggak bisa buat apa-apa. Upgrade juga memperbesar kapasitas saudara. Kenapa? Kalau saudara tidak pernah perbesar kapasitas dan waktu storage itu penuh, maka saudara tidak akan bisa menampung lagi. Dan akhirnya akan hang. Tapi waktu saudara upgrade, tambah kapasitas, maka saudara akan terus bisa terima sangat banyak dan menjadi semakin kaya. Kemudian kalau di pesawat tempur, Indonesia itu punya pesawat tempur yang beli dari Amerika, namanya F-16. Dan hari ini Indonesia sudah bisa mengupgrade pesawat tempur sendiri. Sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu Indonesia bisa upgrade pesawat tempur. Dan dikatakan waktu mereka berhasil mengupgrade pesawat tempurnya, kekuatan tempurnya bertambah 40%. Dan sejujurnya waktu kita bisa mengupgrade hidup kita, kekuatan perang kita harusnya bisa bertambah sangat banyak. Kekuatan tempur kita tidak hanya akan tetap segitu-segitu saja, tapi bisa terus ditambahkan dan ditambahkan. Waktu saya baca sejujurnya, waktu setiap negara bisa beli pesawat tempur kalau mereka punya uang. Tapi yang paling susah adalah maintenance dan upgrade pesawat tempur itu sendiri. Kebanyakan negara tidak bisa maintenance dan upgrade-nya. Tapi Indonesia, mereka belajar sampai mereka bisa upgrade pesawat tempur sendiri. Apakah saudara, waktu Tuhan sudah berikan sesuatu ke hidupmu, saudara hanya bisa terima dan saudara tidak bisa maintain itu dan upgrade sampai jadi seperti yang Tuhan mau? Apakah semua yang Tuhan percayakan di hidup saudara hanya akan berhenti sampai saudara? Atau saudara bisa kembangkan itu jadi lebih besar dan lebih dahsyat lagi? Itu tergantung pada saudara. Upgrade, saudara harus upgrade. Yang pertama, saudara harus upgrade dari sumber yang benar. Sumber yang benar kita adalah siapa? Yesus. Dikatakan di Efesus 4 ayat 15, Kristus ingin kita untuk bertumbuh atau upgrade, untuk mengetahui seluruh kebenaran dan memberitakannya dengan kasih. Seperti Kristus dalam segala hal. Kita dipimpin oleh Kristus, dialah sumber dari segala sesuatu yang kita lakukan. Saudara, kalau kita mau melakukan update software di komputer, kita harus benar-benar cari sumber yang benar-benar bisa dipercaya. Saudara tidak bisa asal download dari sumber yang sembarangan. Bisa-bisa yang saudara download adalah virus. Dan hari-hari ini sedang ramai di internet penipuan
dengan modus pengiriman paket. Kalau saudara tidak sadar, asal klik, padahal harusnya format yang dikirim JPG, foto. Dan yang saudara klik adalah APK, habislah saudara, uangmu akan dikuras. Begitu juga dengan kita. Kalau kita upgrade dari sumber yang salah, kita nggak tahu dengerin siapa di luar sana, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita main. Kalau kita mainnya sama haters, ya kita di-upgrade-nya jadi haters saudara. Kalau kita melekatnya dengan orang-orang yang melekat dengan Tuhan, ya kita akan di-upgrade semakin melekat dengan Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara, dengan siapakah saudara melekat, kepada siapakah saudara menyambungkan dirimu untuk upgrade. Kemudian yang kedua, upgrade itu artinya meremajakan kembali. Saudara, ayatnya berkata seperti ini. Di Mazmur 103 ayat 5. Dia membungkusmu, Tuhan membungkus kita semua dengan kebaikan, keindahan yang kekal. Dan dia memperbaharui masa mudamu. Engkau selalu muda di dalam hadiratnya. Saudara, tahukah kenapa Ibu Panglima selalu muda? Karena Ibu Panglima selalu upgrade dan update. Tapi pernahkah saudara lihat ada anak muda yang sudah seperti kakek-kakek? Hidup gak ada semangat. Seberapa banyak anak-anak muda yang kalau dikasih tugas, belum dicoba jawabnya, gak bisa. Gak bisa, saya mundur. Gak bisa, terlalu sulit. Tapi kalau saudara kasih, lihat pemimpin-pemimpin kita dapat tugas. Yes, tugas baru. Ini landasan baru untuk upgrade. Kenapa? Karena Ibu Panglima dan pemimpin-pemimpin selalu upgrade. Kita juga mau untuk upgrade, amin. Setiap tugas yang Tuhan berikan, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, itu akan meremajakan kita kembali. Karena kita terus di-upgrade dan terus di-upgrade dan tidak menjadi tua. Kemudian ada satu ayat lagi, saya nggak masukkan di situ. Di Yosua 14 ayat 11 dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara, Kaleb hari itu waktu disuruh Musa untuk mengintai, dia berumur 40 tahun. Dan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, Kaleb berumur 85 tahun. Tapi dia berkata, kekuatanku masih sama dan tidak berkurang sama sekali. Kenapa? Karena Kaleb memutuskan untuk terus upgrade. Oma, apakah Oma tetap muda? Ya, karena Oma memutuskan untuk upgrade. Kak Efrat, apakah Kak Efrat masih muda atau sudah tua? Apakah Kak Efrat memutuskan untuk upgrade? Pilihan ada di tangan saudara masing-masing. Apakah kita mau upgrade atau kita mau downgrade? Yang ketiga, upgrade artinya diperkaya dalam segala hal dan menjadi besar. Saudara, ini yang terjadi pada Yakub. Ini adalah orang yang benar-benar upgrade gila-gilaan dan menjadi besar. Dikatakan di Kejadian 32 ayat 10. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini pada waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Di Kejadian 30 ayat 43 dikatakan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta dan keledai. Saudara, Yakub tidak hanya upgrade kecil-kecilan, dia upgrade besar-besaran. Bahkan dia membuat Laban yang tadinya biasa-biasa aja kekayaannya jadi sangat kaya. Tapi tidak hanya sampai di situ, tidak hanya Laban yang jadi kaya. Dia juga upgrade dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan dia menjadi sangat kaya dan sangat besar. Bayangkan saudara, satu orang cuma bawa 1 tongkat. Dan waktu dia kembali, sudah jadi 2 pasukan yang besar. Kita ada untuk terus upgrade dan menjadi besar. Kenapa saudara diutus ke provinsi demi provinsi, ke bangsa demi bangsa? Karena saudara diutus untuk menjadi seperti Yakub yang menjadi sangat besar.
Waktu saudara diutus ke provinsi, mungkin saudara datang ke lahan yang hari itu masih kosong, belum digarap sama sekali. Dan hari ini apakah provinsimu sudah menjadi pasukan yang besar? Apakah hari ini bangsa-bangsa sudah jadi pasukan yang besar? Seberapa saudara memaksa dirimu untuk upgrade dan berubah dan menjadi lebih besar, terus bertumbuh dan tidak berhenti. Seperti itulah hidup kita akan menjadi besar. Yang keempat, upgrade akan membuat kita tidak stuck. Di ayat sebelumnya sudah dikatakan kekuatan Kaleb masih tetap sama seperti pada hari itu. Tapi di ayat berikutnya dikatakan waktu itu Kaleb kekuatannya masih sama, tapi dia tidak berhenti untuk upgrade. Dan dia memutuskan untuk upgrade sekali lagi. Kenapa? Karena dia tidak mau berhenti. Dia tidak mau stuck sampai di situ. Tidak hanya sampai menduduki tanah Kanaan dan selesai. Tapi di hari itu Kaleb berkata di Yosua 14 ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar yang berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Hari itu, di saat tidak ada satu orang pun yang mau, Kaleb memilih untuk melawan semua raksasa. Tapi di sisi sebaliknya ada satu suku, yaitu suku Dan, yang tidak pernah mau upgrade. Dan akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun di tanah perjanjian. Dan akhirnya bahkan nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Saudara mungkin bisa ada di Mahanaim. Saudara bisa ada di tempat perjanjian. Tapi kalau kita tidak upgrade, tidak memutuskan untuk bertumbuh, kita bisa hilang bahkan di tempat perjanjian itu sendiri. Kalau kita tidak memutuskan untuk berubah, kita akan habis dan dipotong. Seperti pohon ara yang hari itu didapati tidak berbuah. Dia masih dikasih kesempatan. Dan setelah dikasih kesempatan ternyata tetap tidak berbuah. Dan hari itu pohon ara itu ditebang dan habis. Jangan sampai ada di antara kita, pasukan Tuhan, yang tidak bertumbuh, tidak berbuah. Dan Tuhan terpaksa dengan air mata harus memotong kita. Tuhan tidak ingin memotong satupun dari kita. Tapi semua ada hitungan, ada keadilan Tuhan. Dan Tuhan seringkali terpaksa harus melakukan demi keadilan Tuhan. Mari putuskan untuk upgrade. Mari putuskan untuk berubah menjadi besar. Jangan pernah jadikan setiap kepercayaan, setiap tugas menjadi beban. Mari putuskan untuk tarik diri kita sejauh mana Tuhan mau membawa kita. Jangan lihat limit kita, jangan lihat batasan kita. Tapi lihatlah apa yang Tuhan bisa lakukan di hidup kita waktu kita bergerak bersama dengan Tuhan. Kita ini manusia mungkin terbatas. Tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka batasan itu akan terbuka dan kita akan melewati batasan itu. Kita akan menjadi beyond human. Ini adalah masa Tuhan mau upgrade kita gila-gilaan, besar-besaran. Tuhan mau upgrade kita besar-besaran. Seperti yang tertulis di Yesaya 60 ayat 17a. Dikatakan, sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi. Kalau saudara lihat hidupmu adalah batu, Tuhan mau upgrade hidupmu menjadi besi. Kalau saudara lihat hidupmu adalah tembaga, ini adalah waktunya kairosnya untuk Tuhan mengupgrade saudara menjadi emas. Tapi bagian saudara adalah menangkap kairos itu dan mengerjakannya. Orang yang berdiam diri tidak akan dapat apapun, saudara. Hanya orang yang bekerja, memaksa dirinya dengan sungguh-sungguh untuk upgrade, dia yang akan terima semua yang Tuhan sediakan.
Hanya orang yang mau untuk dipaksa ditarik 2 kali lipat, 3 kali lipat, 7 kali lipat. Itulah yang akan melihat kegenapan rencana Tuhan. Satu bangsa bisa dilawan Tuhan, kenapa? Karena ada orang-orang yang mengupgrade dirinya sedemikian rupa. Nigeria kenapa bisa dilawat? Karena ada orang-orang yang mengupgrade dirinya. Bukankah janji lawatan sudah sekian lama di Indonesia? Tinggal bagaimana kita upgrade diri kita sampai terjadi lawatan terbesar di Indonesia. Tapi kalau saudara memilih santai, maafkan kalau itu tidak terjadi. Tuhan punya hitungan, Tuhan punya keadilan, dan Dia tidak bisa mengingkari itu. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh itu bisa. Dan satu lagi, ini yang ajaib yang Tuhan mau berikan kepada kita di Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Siapa yang merasa dirimu paling kecil di sini, engkau akan jadi yang paling besar. Yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Sebab Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kapan waktunya? Sekarang. Dan inilah waktunya untuk Tuhan upgrade setiap kita. Tinggal apakah saudara mau untuk di-upgrade atau saudara memilih untuk mundur. Sekali lagi, Tuhan itu pribadi yang gentle. Tuhan akan mengupgrade saudara, tapi kalau saudara berkata, cukup Tuhan, sampai di sini, maka Tuhan akan mundur dari hidupmu. Dan Tuhan tidak bisa upgrade hidupmu. Tapi kalau saudara berkata, terus Tuhan, more and more, more and more, upgrade diriku, upgrade terus dan terus. Maka Tuhan akan terus upgrade hidupmu dan tidak pernah berhenti. Kita lihat contoh yang ada sampai hari ini. Ibu Panglima dan semua pemimpin-pemimpin hari-hari ini mereka terus upgrade. Apakah saudara mau tetap ada di sini sedangkan mereka sudah di sini? Atau saudara mau mengejar untuk sama-sama naik dan menyelesaikan semua sampai garis akhir? Pilihan ada di tangan kita. Apa kita mau upgrade menjadi besar dan bertumbuh di dalam Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, buat kami bisa menangkap kesempatan yang sudah Engkau berikan. Buat kami bisa menangkap kairos demi kairos yang sudah Engkau siapkan Tuhan. Sebab ini adalah tahun untuk kami upgrade. Sebab ini adalah tahun untuk kami terbang. Mari tarik kami Tuhan. Tarik kami dan paksa kami Tuhan. Jangan biarkan kami berhenti di tengah jalan. Jangan biarkan kami terhilang bahkan di tempat perjanjian-Mu Tuhan. Tapi terus paksa kami, upgrade kami, tarik kami Tuhan. Dan kami mau percaya dan sungguh amat percaya ya Tuhan. Bahwa gedung pesawat tempur itu yang ada, yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan kami sudah menerimanya. Itu akan jadi dan sudah jadi di belakang kami, di tanah belakang. Dan kami percaya kami akan terus di-upgrade, diperbesar, diperkuat. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi letih. Tapi kami terus semakin kuat dan semakin kuat. Menjadi semakin ilahi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.